Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jurnal Sepekan kembali hadir bersama saya Erna Kurniawati. Kita beralih ke informasi pertama. Personil TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi Bangsit Pilkada serentak tahun 2024. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi Bangsit Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Kodim 1417 Kendari pada Jumat pagi. Setelah melaksanakan apel gabungan, personel gabungan juga melaksanakan latihan penanggulangan huru-hara. Latihan huru-hara itu diawali dengan personel Babinsa dan Babin Kamtipmas dengan patroli rutin untuk memastikan keamanan di wilayah Kota Kendari. Setelah itu, dalam latihan disimulasikan beberapa warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pilkada 2024 melakukan protes dan aksi unjuk rasa di kantor KPU. Personel gabungan TNI Polri dengan sigap melakukan pengamanan di kantor KPU hingga akhirnya disimulasikan aksi unjuk rasa berakhir dengan kericuhan. Nampak kesigapan personel TNI Polri dalam penanggulangan huru-hara, penyemprotan air ke pengunjuk rasa, hingga personel berhasil mengendalikan massa sehingga tercipta keamanan kondusif di kantor KPU dan di wilayah Kota Kendari. Komandan Korem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiharto yang meninjau langsung latihan itu mengatakan, latihan yang dilaksanakan menunjukkan bagaimana persiapan personel TNI Polri dalam melakukan pengamanan pada tahapan eskalasi tertentu. Latihan itu juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri dan melatihkan prosedur penanganan huru-hara dalam pelaksanaan pilkada di daerah. Menjelang pilkada sekarang ini saya rasa masih kondusif ya, masih aman terkendali. Kalaupun ada isu-isu segala macam itu biasa, ya. Isu-isu itu biasa. Kemudian saling itu ya itu bukan urusan kami lah, itu urusannya Bawaslu ya. Bawaslu sementara ya Bawaslu kami komunikasi dengan Bawaslu semua bisa terselesaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan situasi kondusif ini terjaga terus sampai total keseluruhan personel untuk TNI sendiri Bang, yang kalau kita semuanya Sulawesi Tenggara itu 3.194 ya. Kalau dengan Polri tentunya lebih banyak karena kita kan cuma mempertebal di semua 16 kabupaten kota kita semua 3. Latihan itu juga untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di Kota Kendari menjelang pilkada yang dilaksanakan 27 November 2024. Saat ini, Sulawesi Tenggara terpantau kondusif jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Selanjutnya, personil Polres dan Kodim 1430 Konawe Utara menggelar latihan gabungan cegah huru-hara dalam persiapan pengamanan Pilkada serentak 27 November 2024. Kepolisian bersama Kodim 1430 Konawe Utara menggelar latihan bersama di halaman kantor Polres Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera pada Rabu 13 November 2024. Latihan bersama ini sebagai bentuk sinergitas TNI dan Kepolisian Konawe Utara dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada 27 November. Latihan pengendalian massa ini dipimpin langsung Kabak OPS Polres Konawe Utara, AKP Arci Nevada yang didampingi Kasat Samapta AKP Laude Bahmid Asri dan Pelda Ahmadin. Sebanyak 25 personel Kodim 1430 dan 25 orang personel Samapta Polres Konawe Utara ini kompak dalam latihan pengendalian massa dengan menggunakan peralatan dalmas lengkap mulai dari rompi, helm, tameng hingga tongkat di bawah instruktur dalmas Bribka Jufri.
kami dari Polres Konawe Utara dan dari Kodim 1430 Konawe Utara melaksanakan kegiatan latihan bersama Dalmas dalam rangka bentuk kesiapan kita melaksanakan pengamanan pilkada serentak di tahun 2024. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa latihan gabungan ini terdiri dari anggota Satsamapta Polres Konawe Utara dan anggota Kodim 1430 Konawe Utara dengan jumlah kurang lebih 50 personil, di mana kegiatan pada pagi hari ini merupakan bentuk tas antara TNI dan Polri dalam rangka kesiapan kita melaksanakan pengamanan pilkada. Peran vital TNI Polri ini dinilai penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif pra dan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak di Bumi Oyo, Konawe Utara. Kekompakan yang terjalin antara kepolisian dan TNI di Konawe Utara menjadi bukti institusi negara tersebut benar-benar siap menjalani tugas pengamanan pilkada. Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 kampanye pilkada di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna. Paslon Ruksamin Safei akan terapkan program harus selaras bila terpilih di pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Ruksamin Syafei Kahar, kampanye di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kampanye paslon nomor urut 3 dipadati ribuan warga, dihadiri para tokoh agama, tokoh adat, dan para tokoh pemuda. Kampanye dialogis Ruksamin Syafei Kahar juga dimeriahkan kehadiran utusan khusus Presiden, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad. Visi misi program harus selaras paslon nomor urut 1 siap memimpin Sulawesi Tenggara 5 tahun ke depan. Program Ruksamin Syafei teruji dan mendapatkan dukungan masyarakat saat debat publik beberapa waktu lalu. Momen ini yang ingin saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Tenggara, wahai para pemilik mandat, wahai para pemilik suara, silakan pikirkan dengan matang serta selaraskan dengan hati dalam memilih calon pemimpin berdasarkan caranya untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang sudah masing-masing kami jelaskan di antara kami. Kami tidak mewakili suku tertentu atau wilayah daratan atau kepulauan. Kami hanya memastikan bahwa kami mewakili bapak dan ibu yang kesulitan membayar biaya kuliah anak-anaknya. Kami hanya memastikan bahwa kami mewakili masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Kami hanya mewakili masyarakat yang selama ini keterbatasan ekonomi. Ruksamin bangga menyaksikan semangat warga Sulawesi Tenggara yang menyambut positif program-program selaras dengan manfaat program prioritas harus selaras yang akan direalisasikan jika menjabat jadi Gubernur Sultra 2024. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 menggelar pasar rakyat yang diramaikan warga Kota Kendari dengan hiburan artis dan grup band papan atas. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 2 Andi Sumangeruka Hugua menggelar pesta rakyat berkah di lapangan Benu Benua Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 9 November 2024. Pesta rakyat berlangsung meriah dengan menampilkan sejumlah artis dan grup band musik Indonesia. Siap loncat semuanya. Gelaran pesta rakyat ini sekaligus jadi momen kampanye pasangan calon ASR Hugua di Kota Kendari setelah berkeliling berkampanye di sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara.
puluhan pengusaha UMKM ambil bagian dalam pesta rakyat kali ini. Masyarakat menyerbu lapak-lapak UMKM untuk sekedar menukarkan produk-produk yang telah tersedia. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur mengapresiasi banyaknya masyarakat yang hadir dalam kegiatan pesta rakyat. ASR optimis akan mendapatkan suara tertinggi di pemilihan kepala daerah mendatang dengan tawaran program membangun untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Selanjutnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 3 melaksanakan kampanye di Kecamatan Lambuya. Paslon Lukman Abu Nawas Laode Ida bertekad hadirkan program pro rakyat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 3, Lukman Abu Nawas Laode Ida, melaksanakan kampanye dialogis di lapangan sepak bola Lambuya, Kabupaten Konawe. Kampanye dihadiri ribuan masyarakat Konawe. Di hadapan masyarakat, Lukman menyampaikan orasi politik yang berkomitmen menghadirkan program yang berpihak kepada rakyat. Salah satunya program Sultra Cerdas yang siap mewujudkan program beasiswa dan pendidikan gratis kepada siswa-siswa, utamanya anak-anak putus sekolah. Ya, kami bersama PLID ada 10 program yang semua untuk kepentingan Bapak Ibu semua di Konawe ini, terutama di Asakiraya ini. Pertama, program Sultra Cerdas bidang pendidikan. Bapak Ibu yang punya keluarga yang mau lanjut kuliah, yang kurang mampu, kita akan berikan gratis kuliah sampai selesai. Termasuk baju atau pakaian sekolah, pakaian seragam, mulai SD, SMP, SMA, SMK, bagi keluarga yang tidak mampu. Sekarang APBD Provinsi Sulawesi Tenggara menganggarkan kurang lebih 17 miliar untuk pakaian sekolah, yang sementara untuk tingkat SMP, SMA, SMK, dan SD. Dalam kampanye tersebut, Lukman bersama Laode Ida bertekad untuk merealisasikan seluruh janji politik jika terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur pada 27 November. Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, Jurnal Sepekan akan kembali hadir, tetaplah bersama kami. Kami tidak mewakili suku manapun. Kami tidak membedakan daratan dan kepulauan. Tapi kami yakinkan kepada seluruh saudara-saudaraku untuk membebaskan biaya pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, memberikan akses pelayanan kesehatan dengan bayarkan BPJS gratis, termasuk pelayanan kesehatan dengan ambulans udara. Kami memastikan pupuk gratis, serta laptop untuk semua guru-guru, serta bantuan kepada nelayan Bapak Ibu sekalian. Pastikan kita memilih nomor 1. Tusuk sendenya. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka bersama Bapak Hugua ingin bergerak cepat mengejar ketinggalan daerah ini dengan program unggulan mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, sejahtera, dan religius. Bersama Sultra Maju, coblos nomor urut 2, ASR Hugua, pilihan Prabowo untuk Sultra Maju. Paslon nomor urut 3, Lukman Abu Nawas dan Laode Ida. Pilihlah pemimpin karena dia ahli dan pengalaman dan punya komitmen daerah membangun dan membesarkan dan mampu melayani masyarakat. Dan insyaallah Ela Ida andalan idaman Sultra. Melangkah pasti, hadapi badai tanpa henti. Bahtera Mas siap berlayar kembali membawa misi sederhana.
membangun Sulawesi Tenggara lebih baik, melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak muda dengan membangun rumah aman hingga memberikan akses modal usaha hingga 200 juta, menghadirkan beasiswa mulai dari jenjang SD hingga S3. Sudah saatnya Sultra dipimpin oleh seorang perempuan, pemimpin sekaligus ibu bagi rakyatnya. Pilih perempuan paling kanan. Pilkada serentak sebentar lagi. Ayo masyarakat Konawe datang ke TPS tanggal 27 November untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe. Jangan lupa ya, langsung buka surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, coblos nomor urut 1, pasangan calon Yusran Akbar dan Syamsul Ibrahim untuk Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Apa? Sebentar lagi pilkada. Ayo masyarakat Konawe datang ke TPS tanggal 27 November untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe. Jangan lupa ya, pada surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, coblos nomor urut 2, pasangan calon Rusdianto dan Fahri untuk Konawe yang religius, mandiri, berbudaya, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ayo masyarakat Konawe, pilkada sebentar lagi. Ingat ya, datang ke TPS tanggal 27 November untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe. Jangan lupa ya, pada surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, coblos nomor urut 3, pasangan calon Harmin Ramba dan Desi Indah Rahmat untuk Kabupaten Konawe Maju. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, berani bersama Burhanuddin Ahmad Yani, calon bupati dan wakil bupati Bombana 2025-2030. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Burhanuddin Ahmad Yani. Coblos nomor urut 1. Ingat, coblos nomor urut 1. Berani menang untuk perubahan Bombana yang lebih baik. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, Andi Nirwana dan Herianto, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Andi Nirwana Herianto. Coblos nomor urut 2. Ingat, coblos nomor urut 2. Andi Nirwana Herianto untuk Bombana juara. Ayo sukseskan Pilkada serentak 27 November tahun 2024. Kenalkan Hasrat Haji Nabi SH dan Insinyur HM Rifai Gunawas MSE, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana. Bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, coblos nomor urut 3. Ingat nomor 3 ya, Hasrat Haji Nabi SH dan Insinyur HM Rifai Gunawas MSE. Anak Bombana harus menang untuk wujudkan Bombana yang lebih maju. Ingat, pilih harus anak Bombana. Saya Haji Iqbar bersama Haji Abu Hairah sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Utara. Kami berjuang untuk seluruh warga Konawe Utara. Kami yakin dengan tekad yang kuat akan membawa Konawe Utara yang berkelanjutan.
Mari kita terus merawat kebaikan, memastikan keberlanjutan menuju Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kami Sudiro Rawuh, calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, siap berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengusung visi Konawe Utara maju, mandiri, sejahtera untuk rakyat. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Konawe Utara yang lebih baik. Bersama, kita wujudkan harapan dan masa depan yang sejahtera untuk daerah kita tercinta. Suara Anda adalah langkah menuju perubahan. Salam nomor 2. Sedih karena kami dianggap orang luar dari Kabupaten Kolaka. Padahal sebenarnya kami masyarakat Kabupaten Muna datang ke TPS 27 November tahun 2024, lalu isi daftar kehadiran dengan memperlihatkan identitas diri Anda. Lalu ambil kertas suara yang telah disiapkan. Pemimpin jujur, adil, dan disiplin untuk Muna Sejahtera nomor urut 1 Badrun Asrafil. Kita wujudkan pertanian modern dan perikanan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih sejahtera. Assalamualaikum, masyarakat Muna. Rajiun Purnama calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 hadir untuk membangun masa depan Muna yang lebih baik. Anak-anak bisa sekolah dengan lancar, pasien dapat pelayanan terbaik, dan pegawai honorer akan mendapat honor yang layak. Kami juga memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau, petani dan nelayan sejahtera, serta akses jalan kota desa yang lancar. Bersama Rajiun Purnama, mari wujudkan Muna bangkit untuk kita semua. Karunia untuk semua. Kartini Murdani hadir untuk Muna yang lebih baik. Mari bersama membangun Muna. Wujudkan Kabupaten Muna yang berdaya saing, inovatif, dan religius. Laode Kartini SEMSI, Dr. Insinyur Murdani STMT IPM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, nomor urut 3, Pilkada Muna 2024. Saya, Dr. Abdurrahman SHMH, calon Bupati Muna, bersama Awal J. Bolongesa, calon Wakil Bupati Muna. Dengan visi Muna bersinar, Muna yang bersih, Muna yang indah, Muna yang sejahtera, Muna yang adil, dan Muna yang religius. Apakah Anda merasakan susahnya mencari kerja, angka pengangguran sangat tinggi, penghasilan yang kurang layak, daya beli masyarakat yang rendah, angka kemiskinan yang masih mendominasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sangat perlu perhatian khusus, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang tidak efektif. Nomor 5, bersiap melakukan perubahan. Bersama Ringa John dan Sarifudin Udu untuk Muna maju dan bermartabat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Sepekan. Pemirsa, calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 4 menghadiri konsolidasi tim pemenangan bersama para tokoh masyarakat Muna di Kota Kendari. Wakil pasangan calon gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 4 Laode Iksan Taufik Ridwan menghadiri acara konsolidasi tim pemenangan di salah satu hotel di Kota Kendari Jumat 8 November. Rapat ini sekaligus silaturahmi bersama para tokoh masyarakat Muna di Kota Kendari. Politisi Golkar sekaligus mantan Bupati Muna 2 periode Ridwan Bae hadir dalam konsolidasi politik ini. Ridwan Bae memberi semangat kepada seluruh yang hadir untuk tetap komitmen menyusung paslon 04 Tina Nur Alam Iksan Taufik Ridwan di Pilkada serentak 27 November. Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 4 Laode Iksan Taufik Ridwan juga meminta seluruh masyarakat Muna di Kendari dan di Sulawesi Tenggara menyatukan barisan di Pilkada. Pertama kita silaturahmi karena saya tidak punya waktu untuk makanya saya karena tidak etis saya orangnya tidak soal ya harapannya agar dan orang semua orang muda ada sesuatu. Paslon 04 bertekad bila terpilih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam berbagai bidang, utamanya infrastruktur. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Selanjutnya, KPU Kota Kendari menggelar debat publik terakhir paslon wali kota dan wakil wali kota. Debat mengangkat tema penataan kota berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan Kamtibmas. 5 pasangan calon wali kota Kendari mengikuti debat publik kedua yang dilaksanakan KPU Kota Kendari Senin malam 11 November. Kelima paslon tersebut diantaranya Siska Karina Imran Sudirman, Yudianto Mahardika Nirna Lahimuddin, Sitia Giona Nur Alam Subhan, Aksan Jaya Putra Andi Sulolipu, dan Abdul Razak Afdal. Tema debat kali ini adalah penataan kota berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan Kamtibmas. Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh mengatakan, debat kedua merupakan debat terakhir paslon wali kota Kendari menjelang Pilwali 27 November. Debat kedua dimanfaatkan para paslon untuk meyakinkan pemilih agar memilih pemimpin sesuai visi misi untuk membangun kota. Debat juga dari para paslon juga sudah semakin baik, dan sekarang karena ini tujuan debat ini sebenarnya adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat menilai visi misi dan program mereka. Olehnya itu sekarang tadi para paslon sudah memaparkan semua visi misi, sudah memperlihatkan kemampuannya untuk menjawab dan berargumentasi. Maka sekarang kami serahkan ke masyarakat untuk menentukan pilihannya berdasarkan. KPU mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari menjaga persatuan dan kesatuan serta menyalurkan hak politik di momen pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari. Tim Liputan Sultra TV melaporkan. 5 paslon wali kota Kendari siapkan program unggulan untuk direalisasikan bila terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota Kendari 27 November. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk seluruh masyarakat Kota Kendari dalam menentukan satu pilihan, satu periode ke depan, bagaimana kita memilih pemimpin yang betul-betul berpengalaman dan berkualitas dalam rangka menuju Kendari semakin maju. Kami himbau kepada masyarakat Kota Kendari, mari kita jalankan amanah undang-undang ini, pilkada damai, dengan tentram, jangan ada black campaign, kita jaga keterentaman di dalam kota kita, kondusivitas ada di tangan masyarakat Kota Kendari. Oleh karena itu, mari kita bersatu pada tanggal 27 November untuk menjadikan Kota Kendari yang semakin maju. 16 hari menjelang Pilwali, kita akan terus bersosialisasi kepada masyarakat Kota Kendari dan juga kita akan buktikan kinerja-kinerja kerja kami melalui 7 programnya. Suban konsolidasi terus, bertemu terus dengan masyarakat, masuk lewat lorong-lorong, mendengar langsung apa yang menjadi
keluhan-keluhan masyarakat Kota Kendari. 16 hari ini kita maksimalkan sebaik mungkin untuk bertemu dengan masyarakat, karena pada hari nanti insya Allah Jonas Subang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, kita akan langsung menjadi pelayannya masyarakat Kota Kendari. Jadi untuk di sisa hari ini kita sering-sering banyak bertemu dengan masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi keluhan mereka. Saya kira tinggal kita memaksimalkan, kami masih akan melakukan kampanye, ada juga kampanye akbar, dan juga kami akan menuntaskan terkait dengan teman-teman relawan yang sudah bekerja, sehingga target-target suara akan terpenuhi dan insya Allah menjadi pemenang di tanggal 27 November tahun depan. Optimisme dari AJPSI, Kenapa? Optimisme dari AJPSI untuk pilih wali kota Kendari gimana? Saya kira semua optimis. Saya 2 kali melalui pemilihan di Dapil Kota Kendari. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Insyaallah semua dimungkinkan, sehingga betul-betul tinggal kita merapikan relawan-relawan yang sudah bekerja, memaksimalkan target-target suara. Insyaallah pasangan AJPSI menjadi pemenang di tanggal 27 November tahun depan. Yang pertama adalah kita ke TPS, jangan ada yang korupsi. Kemudian yang kedua, sampaikan kepada masyarakat, tetangga kita, keluarga-keluarga kita, bahwa fakta menunjukkan program yang paling dapat memberikan kontribusi di dalam penyelesaian berbagai permasalahan di Kota Kendari adalah program Rasakan Abdal, yaitu mewujudkan Kota Kendari tahun 2009 sebagai kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis, dan sejahtera. Manfaatkan masih kurang lebih 16 hari ini untuk melakukan kerja-kerja politik, kemudian jaga kondisivitas, karena demokrasi ini adalah demokrasi yang bersifat kekeluargaan untuk kepentingan kita. Selanjutnya, KPU Kabupaten Buton Tengah melaksanakan debat publik 2 pasangan calon bupati yang tampil memaparkan visi misi dan program untuk Buton Tengah yang lebih baik. Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton Tengah berlangsung di Kecamatan Mawasangka pada Selasa 12 November 2024. Debat publik yang dibawakan moderator Dean Cahyani mengangkat tema Buton Tengah yang produktif, maju, dan berkelanjutan. 2 kandidat paslon nomor urut 1 Haji Azari Muhammad Adam dan nomor urut 2 Laandi Abidin. Paslon saling adu gagasan dan program visi misi dalam debat terbuka yang diselenggarakan KPU Buton Tengah. Pasangan Azari Adam siap mewujudkan Buton Tengah sebagai kota pendidikan dan kota santri bila terpilih jadi bupati dan wakil bupati. Untuk mencapai masyarakat Buteng yang sejahtera itu, kita emban 2 visi, 2 misi. Misi yang pertama adalah Buteng sebagai kota pendidikan, yang kedua Buteng sebagai kota santri. Dengan Buteng sebagai kota pendidikan dan Buteng sebagai kota santri, itu kemudian akan melahirkan Buteng sebagai daerah yang berbasis kota dagang dan jasa. Oke, latar belakang kenapa kami berpikir seperti itu, permasalahan Buteng hari ini, Buteng itu IPM-nya terendah di seluruh Sulawesi Tenggara, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Masalah dasar yang kita lihat itu adalah kemiskinan juga. Angka masyarakat miskin kita masih mencapai hampir 15.000 dari jumlah penduduk sebesar 119.000 jiwa. Sementara paslon 02 Laandi Abidin akan berkomitmen memberdayakan masyarakat nelayan Buton Tengah melalui program bantuan kapal penangkap ikan sehingga kekayaan laut Buton Tengah benar-benar terkelola secara maksimal. Bagaimana kita bangun clustering di Talaga, di Mawasangka Tengah. Karena selama ini kita itu hasil laut kita selalu dibawa di luar daerah. Nah, di sini kalau kami bagusnya bagaimana kita akan membangun clustering di Mawasangka Tengah dan di Talaga. Di sini kita kembangkan perikanan ini, harus bagaimana kita berdayakan masyarakat nelayan dengan kita bantu mereka dengan kapal-kapal yang penangkap, supaya betul-betul penampungan ikan di Buton Tengah tidak diambil lagi oleh luar daerah, khususnya di Buton Tengah. Kedua paslon juga sepakat memajukan Buton Tengah di sektor pelayanan kesehatan dan lainnya melalui program berbasis digitalisasi yang berkelanjutan. Adil itu artinya tidak berat sebelah. Bagaimana Anda mau menseleksi 50 orang 1 tahun yang mau pergi umroh? Yang mana Anda dahulukan, yang mana Anda simpan? Pasti akan ada bias, ada tidak adil di situ. Oleh karena itu namanya pilih-pilih. Pasti Anda pilih-pilih. Kemiskinan kita tetap bantu, prioritas umrah juga tetap kita akan kembangkan. Bukan berarti kita ambil satu kali, ini bertahap. Jadi Pak Dokter harus kembali berpikir, adil itu bukan berarti harus kita berangkat satu kali, tidak semua itu. Tapi intinya tetap akan memprioritaskan bagi
imam-imam masjid yang menjadi prioritas di masjid itu. Kedua paslon juga sepakat memajukan Buton Tengah di sektor pelayanan kesehatan dan lainnya melalui program berbasis digitalisasi yang berkelanjutan. Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari tunggu arahan Bawaslu terkait rencana penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang Pilkada jelang pencoblosan 27 November. Pasangan calon kepala daerah masih menggelar kampanye terbuka untuk meraih simpati masyarakat agar bisa terpilih di pemilihan kepala daerah. Usai masa kampanye berakhir, akan dilanjutkan masa tenang menjelang pilkada. Pada tahapan tersebut, seluruh alat peraga kampanye yang bertebaran di berbagai tempat, termasuk di pinggir jalan, akan ditertibkan, yang melibatkan tim gabungan termasuk Satpol PP. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Alimin, menyatakan pihaknya masih menunggu penyampaian panitia pengawas pemilu terkait jadwal penertiban alat peraga kampanye calon kepala daerah. Dalam penertiban baliho di masa tenang akan dikoordinir langsung oleh Panwas. Kalau sebelumnya kita menertibkan baliho-baliho yang tanpa nomor, waktu tahap sosialisasi ya sebagai alat peraga kampanye. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kedua, ini sudah tahapannya, yaitu penertiban semua baliho-baliho yang ada nomornya maupun juga banner-banner yang itu kita akan bersihkan semuanya memasuki minggu tenang untuk menghadapi pemilu. Namun ini terkait dengan masalah jadwalnya tentu kita akan menunggu penyampaian dari KPU dan Panwas. Jadi kita akan turun secara bersama-sama nanti, tetapi yang menjadi komandonya itu adalah dari Panwas ya, dari KPU. Jadi sampai hari ini kita masih menunggu kapan jadwalnya. Kalau sudah ada ketetapan, kemudian kita akan turun bersama-sama. Ini serentak, tidak boleh hanya PP saja yang menertibkan. Ya termasuk juga teman-teman dari partai pengusung calon kan. Seluruh komponen seperti KPU dan Bawaslu akan memantau langsung proses penertiban tersebut di 4 wilayah dalam Kota Kendari. Satpol PP Kota Kendari memastikan rencana penertiban baliho di masa Minggu Tenang Pilkada akan dilaksanakan secara maksimal agar penyelenggaraan Pilkada berjalan demokratis, adil, dan kondusif. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Pemirsa, setelah jeda, Jurnal Sepekan akan kembali hadir, tetaplah bersama kami. Siska Sudirman calon wali kota dan wakil wali kota Kendari dengan nomor urut 1 akan membuat Kendari semakin maju. Siska Sudirman tampil dengan satu visi, terwujudnya kota Kendari tahun 2029 sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Jika Anda ingin Kendari semakin maju, pastikan pilihan Anda dengan mencoblos nomor urut 1 Siska Sudirman. Kendari adalah kota yang penuh potensi, kota yang butuh pemimpin dengan visi dan kolaborasi. Perkenalkan Yudi dan Nirna, pasangan yang cocok untuk membawa Kendari menuju kemajuan. Pemimpin ideal yang menjadi representasi kekuatan anak muda dan kasih sayang wanita. Bersama-sama mereka siap membawa harapan baru untuk rakyat Kendari. Bersama Yudianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lahmudin untuk kemajuan Kendari. Cocok nih.
sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Sudah kenal AJP asli kan? Calon wali kota dan wakil wali kota Kendari. Visi misinya jelas dan pasti terukur. Jangan lupa bawa surat chip pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih baju biru, coblos pasangan nomor 4 Aksan Jaya Putra Bebus dan Andi Sulipu SP. Ingat, coblos nomor 4 Kendari bisa berdaya saing, inovatif, sejahtera dan aman. Perkenalkan, Rasak dan Afdal, calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, pemimpin yang siap membawa perubahan nyata untuk kota Kendari. Pilih pasangan yang memiliki visi jelas dan mampu menghadirkan solusi nyata untuk tantangan yang dihadapi kota kita. Ingat, pada tanggal 27 November 2024, mari kita berikan suara untuk Kendari yang lebih baik. Pilih Rasak dan Afdal, nomor 5 untuk Kendari Tengah. Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, Pilkada serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November nanti. Kita pilih pemimpin yang sudah terbukti. Saat di bilik suara, dahulukan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Lalu, buka surat suara dan langsung coblos nomor urut 1 Abdul Aziz dan Yosef Sahaka. Ingat, coblos nomor 1 Abdul Aziz, Yosef Sahaka. 2024, Koltim maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Menang bersama rakyat. Assalamualaikum warga Kolaka Timur. Pilkada serentak sebentar lagi. Datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November 2024. Anda akan diberikan 2 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur. Lalu coblos nomor urut 2 Haji Arwin S.E. Ismail. Gasful nomor 2 Arwin Ismail. Anak Koltim untuk Koltim. Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, Pilkada serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 November nanti. Kita pilih pemimpin yang baru. Saat di bilik suara, dahulukan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Lalu, buka surat suara dan langsung coblos nomor urut 3 Dale Effendi dan Suhaimi Nasir. Ingat, coblos nomor urut 3 Dale Effendi dan Suhaimi Nasir untuk Kolaka Timur yang lebih damai. Maju daerah, rakyat sejahtera. Pemimpin itu harus berani menciptakan rasa aman, memberantas korupsi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemimpin itu yang mampu mewujudkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur pembangunan, bidang sosial dan budaya. Pemimpin itu yang mampu menciptakan keadilan petani dan nelayan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ayo, coblos nomor 1, Ahmad Afiruddin Rahman. Mari bersama-sama rapatkan saf untuk memilih nomor urut 2 Abdul Salam Sahadia dan Ahmad Afif Darfin, APBD untuk rakyat. Anak muda bergerak 3 kali lebih cepat dengan program pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan UMKM, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan nelayan, bantuan pertanian. Ayo pilih nomor urut 2, anak muda bisa. Ayo masyarakat Buton Utara. Jangan lupa pada tanggal 27 November coblos pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Muhammad Rukman Masri SE dan Harwis SIP. Untuk Buton Utara maju, harmonis dan berdaya saing. Ingat, coblos nomor urut 3.
Ayo sukseskan Pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024. Kenalkan, Abu Hasan dan Fahrul Muhammad, calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2024 sampai tahun 2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan IKTP ke TPS. Buka surat suara, pilih pasangan Abu Hasan Fahrul. Ingat, coblos nomor urut 4. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, nomor urut 1, Haji Anton SH dan Haji Abbas SE. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Buka surat suara dan coblos nomor urut 1, Haji Anton SH dan Haji Abbas SE. Untuk Kolaka Utara yang unggul, santun, tangguh, dan religius. Ayo coblos nomor urut 2 calon bupati dan wakil bupati Kolaka Utara pada tanggal 27 November 2024. Sumarling SE dan Timber. Kolaka Utara bangkit berkemajuan menuju sejahtera bersama. Ayo coblos nomor urut 3 Dr. Andes Haji Nurrahman Umar MH dan Haji Jumardin SE pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tanggal 27 November 2024. Kolaka Utara menuju madani, maju, berdaya saing dan berkelanjutan. NR Juara. Peringati Hari Sumpah Pemuda, PLN UIP Sulawesi berkolaborasi dengan Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, Komisariat Wilayah Sulut Sulteng Gorontalo, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Herman Yunus, dan BPN Sulawesi Tengah untuk mengadakan pelatihan dan uji kompetensi asisten surveyor kadastral atau sertifikasi juru ukur kepada 20 orang penerima manfaat yang tersebar di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Salah satu peserta pelatihan sertifikasi juru ukur, Frid Melem Meronda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan menjadi salah satu penerima manfaat program dari PLN ini. Ia berharap dengan adanya lisensi yang dipegangnya dapat memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari BPN sebagai juru ukur. Program ini merupakan bentuk implementasi prinsip ISG PLN, khususnya di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai juru ukur berlisensi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Sepekan. Pemirsa, PJ Wali Kota Kendari melantik Kepala Rumah Sakit Kota Kendari, Dr. Sukirman, sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Kendari menggantikan Ridwan Sataridala yang terjerat kasus hukum. PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf melantik Kepala Rumah Sakit Kota Kendari, Dr. Sukirman, sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Kendari pada Senin 11 November. Dr. Sukirman menggantikan posisi Sekretaris Daerah sebelumnya, Ridwan Sataridala, yang tersandung kasus suap gerai Alfamidi. PJ Wali Kota Kendari dalam sambutannya mengatakan, pelantikan PJ Sekda Kota Kendari sudah sesuai peraturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelantikan Dr. Sukirman dalam rangka pemulihan dan penguatan roda pemerintahan di lingkup pemerintah Kota Kendari. Muhammad Yusuf berpesan agar Dr. Sukirman lebih fokus dengan tugas-tugas sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris Daerah Kota Kendari. Komunikasi dan kerjasama yang baik dalam satu komando, dan pastikan roda organisasi dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam mendukung tugas-tugas saya selaku PJ Wali Kota
dalam menjalankan roda pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan hukum masyarakat, termasuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak tanggal 27 November mendatang dapat terlaksana dengan aman, kondusif, dan lancar. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Hajah Erlis Sadia Kencana SDMJ yang telah mengisi kekosongan posisi sementara sebagai pelaksana harian Sekda Kota Kendari sejak tanggal 21 Oktober 2024 dan alhamdulillah selama menjalankan tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Pelantikan PJ Sekda Kota Kendari diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 agar berjalan aman dan konsisten menjaga netralitas ASN Pemkot Kendari di pemilihan Wali Kota 27 November. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Ridwan Badala, dilantik jadi PJ Bupati Buton Selatan. Ridwan diamanahkan menjalankan roda pemerintahan dan sukseskan pilkada. Pengucapan sumpah janji jabatan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Sulawesi Tenggara, Ridwan Badala resmi dilantik sebagai PJ Bupati Buton Selatan pada Selasa 12 November. Ridwan Badala dilantik PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, di ruang pola kantor Gubernur. Adilnya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan itu, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara berpesan agar PJ Bupati Buton Selatan bertugas dengan sebaik-baiknya, memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. Utamanya tanggung jawab memastikan proses Pilkada 27 November 2024 berjalan dengan aman dan kondusif di Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Selatan di dalam menyikapi Pilkada 14 hari lagi, pastikan logistik Pilkada distribusi dengan baik, tidak rusak. Intinya ya jangan sampai ada berbagai hal yang kita tidak inginkan. Kemudian beberapa hal yang lain adalah kita akhiri tahun anggaran 2024 itu dengan baik, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu untuk berlangsungnya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton Selatan. Terkait Pilkada, PJ Gubernur juga meminta PJ Bupati Buton Selatan memastikan seluruh logistik Pilkada terdistribusi dengan baik, utamanya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, termasuk menjamin netralitas ASN jelang pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Selanjutnya, pedagang RB Pasar Andonohu mendatangi kantor DPRD untuk hearing terkait kebijakan pengelolaan pasar yang tidak lagi menerapkan kontrak sewa lots. Sejumlah pedagang RB Pasar Andonohu mendatangi kantor DPRD Kota Kendari pada Senin 11 November 2024. Mereka mengadu soal rencana penghentian sewa los dari pengelola pasar RB di Pasar Andonohu, sehingga kebijakan ini akan merugikan para pedagang. Komisi 2 DPRD pun melakukan hearing terkait persoalan ini. Hearing rapat dengar pendapat menghadirkan beberapa pihak, di antaranya pengelola Pasar Andonohu, Satuan Pengawas Internal Hukum Inspektur Kota Kendari, pengelola los RB, dan para pedagang. Dalam hearing tersebut mengemukakan soal protes pedagang atas rencana penghentian sewa los tersebut.
Padahal pedagang masih ingin berjualan dengan ketetapan sewa los yang telah ditentukan. Kontrak pedagang menggunakan los RB Pasar Andonohu dilakukan sejak tahun 2014, namun berakhir pada tahun 2024 ini. Pedagang masih ingin melanjutkan kontrak, namun ada penekanan dari pihak pengelola pasar yang meminta pedagang tidak lagi menggunakan los tersebut. Pedagang pun mencurigai ada rencana pengelola pasar RB untuk los-los tersebut dengan mengalihkan sewa los ke pihak lain. Sebenarnya ini masalahnya simpel ya, masalah miskomunikasi saja antara pedagang RB dengan pengelola lotsnya. Mediasi antara pengelola lots RB Pasar Andonohu dengan pedagang RB Lots Pasar Andonohu yang dimediasi langsung oleh Direktur Perumda Pasar Kota Kendari. DPRD Kota Kendari pun akan memediasi persoalan ini dengan lebih dulu mencermati kesepakatan kontrak kerja yang ada. Persoalan ini sudah mencuat sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah pihak seperti inspektorat juga sudah mendapatkan laporan terkait persoalan ini, namun upaya penyelesaian belum ada titik temu. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Selanjutnya, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari menggelar rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil strategi nasional dalam pencegahan korupsi. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari menggelar rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil strategis nasional dalam pencegahan korupsi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan, salah satunya sistem delivery order online. Kepala KSOP Kendari Kapten Rahman menjelaskan, sistem delivery order online diterapkan pada kapal-kapal impor untuk mempercepat proses pelayanan. Sistem delivery order online dapat mencegah kasus korupsi dalam administrasi kapal impor karena dapat mempercepat proses permintaan, pembayaran, serta melakukan pertukaran data elektronik tidak lagi manual. Kami di wilayah Kendari, Pemkot Kendari, masih ada yang perlu kita perbaiki ternyata, yaitu kita harus di online ini harus segera selesai. Alhamdulillah tadi sudah ada kesepakatan bahwa kita akan mengundang tim LNSW kembali dan LLE dan apa kedepannya akan dibenahi nih Pak untuk khususnya di pelabuhan di Kota Kendari ini Pak? Ya itu tadi terkait dengan satu aspek ini kita harus segera menerapkan itu yang online itu untuk kapal-kapal impor. Hanya bahwa yang tadi permasalahan itu yang masih di online ini segera kami selesaikan dengan secepatnya. Selain sistem delivery order online, KSOP Kendari juga akan membenahi fasilitas sarana prasarana pelabuhan untuk menunjang operasional pelabuhan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. SD Negeri 1 Kendari menggelar panen karya P5 dengan menyajikan beragam makanan, permainan, dan tarian tradisional Sulawesi Tenggara. Kegiatan dihadiri langsung pejabat pemerintah Kota Kendari. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Erna Kurniawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. SD Negeri 1 Kendari melaksanakan kegiatan spektakuler dengan panen karya P5. Kegiatan menghadirkan langsung pejabat penting pemerintah Kota Kendari, diantaranya PJ Sekda Kota Kendari dan sejumlah pimpinan OPD dan pejabat lainnya. Kehadiran PJ Sekda dan rombongan mendapat penghormatan dengan penyambutan tarian tradisional yang ditampilkan oleh siswa SD Negeri 1 Kendari. Para pejabat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, diantaranya penampilan tarian tradisional dari para siswa, permainan tradisional daerah seperti congklak dan lainnya, serta sajian dan praktek langsung pembuatan makanan khas Sulawesi Tenggara seperti sinonggi. Kegiatan ini merupakan panen karya P5 yang selama ini diajarkan dan dipraktikkan oleh guru kepada para siswa di SD Negeri 1 Kendari. Para siswa dengan bangga memperkenalkan satu persatu jenis makanan tradisional Sulawesi Tenggara yang diketahui dari implementasi pembelajaran P5 sesuai program kurikulum pemerintah. PJ Sekda Kota Kendari Sukirman mengapresiasi wawasan siswa mengenal jenis makanan khas Sulawesi Tenggara ini.
Edukasi pembelajaran soal budaya dan kearifan lokal di SD Negeri 1 dinilai pemerintah Kota Kendari cukup berhasil diimplementasikan. Bagaimana menumbuhkan kreativitas anak-anak untuk berkreasi, membuka inovasi, membuka kreativitas ya, sehingga ini bagian daripada kurikulum yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang dahulu, namanya Belajar Merdeka, ya, kurikulum Merdeka, sehingga dibuat anak-anak memunculkan bakatnya, talentanya, kreativitasnya, ya, bukan hanya terkumpul di kelas dengan berbagai macam teori, tapi langsung teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan siswa dalam panen karya P5 ini modal besar implementasi pendidikan siswa dalam pembentukan karakter mereka, termasuk sangat positif untuk kelanjutan pelestarian budaya yang berkearifan lokal. Implementasi panen karya P5 dengan fase pengenalan pakan lokal dan permainan lokal tersebut bisa mengalihkan siswa dari ketergantungan penggunaan gadget. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.